to kiss me. Video kali ini saya akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Saya akan membahas simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana ada yang diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah kutu dengan manusia. Yang dirugikan di sini adalah manusia karena darah manusia dihisap oleh kutu. Kemudian yang diuntungkan itu adalah kutu karena kutu menghisap darah manusia. Berikutnya adalah pohon cengkeh dengan menalu. Yang dirugikan di sini adalah pohon cengkeh karena produksi makanan dan nutrisi yang diserai berkurang karena diambil oleh tanaman parasitisme. Yang diuntungkan adalah benalu karena menyerap makanan dan nutrisi dari inangnya. Contoh berikutnya adalah kutu dengan kucing. Yang dirugikan di sini adalah kucing karena memberikan rasa gatal, kemudian tubuh kucing itu menjadi iritasi. Yang diuntungkan adalah kutu karena kutu menghisap darah kucing, juga mendapatkan tempat tinggal pada tubuh kucing tersebut. Kemudian manusia dengan nyamuk. Yang dirugikan di sini adalah manusia karena nyamuk menghisap darah manusia sehingga menyebabkan penularan penyakit malaria dan juga demam berdarah. Dan yang diuntungkan di sini adalah nyamuk karena nyamuk menghisap darah manusia. Berikutnya adalah jamur panu pada manusia. Yang dirugikan di sini adalah manusia karena panu dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Dan yang diuntungkan adalah panu karena dapat melangsungkan kehidupan. Baik, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Jadi yang diuntungkan adalah anggrek karena anggrek dapat hidup tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan yang tidak diuntungkan itu atau tidak dirugikan juga adalah pohon mangganya. Yang berikut adalah burung jalak yang menumpang pada punggung kerbau. Yang diuntungkan di sini adalah kerbau karena jalak dapat mencari makan serangga pada punggung kerbau. Yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan itu adalah kerbau. Kemudian ikan remora dan ikan hiu. Yang diuntungkan di sini adalah ikan remora karena dapat melangsungkan hidupnya untuk mencari makan dan melanjutkan perjalanannya. Yang tidak diuntungkan dan yang tidak dirugikan itu adalah ikan hiu. Kemudian tumbuhan paku dan pohon jati. Yang diuntungkan di sini adalah tumbuhan paku karena mendapatkan sinar matahari untuk melaksanakan fotosintesis. Yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan di sini adalah pohon jati. Berikutnya adalah sirih dan inangnya. Yang diuntungkan di sini adalah sirih karena sirih mendapatkan tempat tertinggi untuk memperoleh sinar matahari. Yang dirugikan atau yang tidak diuntungkan adalah inangnya sendiri. Itulah tadi penjelasan tentang simbiosis komensalisme. Baik, yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun dapat saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan tumbuhan bunga. Pihak satu yang diuntungkan itu adalah kupu-kupu karena mendapatkan nektar dari bunga. Kemudian pihak yang diuntungkan kedua itu adalah bunga karena membantu penyerbukan. Baik, yang kedua adalah lebah dengan bunga. Pihak satu yang diuntungkan adalah lebah karena
lebah mendapat nektar dari bunga tersebut. Pihak kedua yang diuntungkan itu adalah bunga, karena bunga dapat membantu penyerbukan. Berikutnya adalah ular sawah dengan petani. Pihak satu yang diuntungkan adalah ular karena dapat memakan tikus di sawah. Dan pihak kedua yang diuntungkan itu adalah petani karena hama tikus berkurang. Itulah tadi kesimpulan tentang ketiga simbiosis: parasitisme, komensalisme, dan mutualisme.